Akhirnya manajemen Persib buka suara soal hengkangnya Ciro Alves dari Persib Bandung. Mayoritas bobotoh tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh manajemen dan menganggap mengambil keputusan yang salah. Walaupun memang harus kita akui, Ciro Alves sudah sangat tua, tapi kualitasnya tidak jauh berbeda, bahkan bisa dibilang lebih berkualitas ketimbang pemain muda yang bermain di Liga Indonesia. Dan inilah pernyataan manajemen. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Langsung saja bobotoh, kita membahas tentang Ciro Alves karena ini memang belum selesai, bisa dibilang seperti itu. Hal atau kabar yang sangat mengejutkan kita dapatkan setelah sebelumnya kita merasakan euforia kemenangan yang luar biasa saat Persib Bandung berhasil mengalahkan PSS Sleman. Tidak jauh dari situ, Ciro Alves pamitan. Dan ini satu hal yang sangat bikin bobotoh sakit hati, tentunya termasuk saya pribadi bobotoh. Walaupun nama Ciro Alves udah sempat di beberapa waktu sebelumnya kita bahas, ada kemungkinan tidak diperpanjang, ada kemungkinan juga dianggap sudah habis dan segala macamnya. Banyak isu-isu dan pertimbangan yang sampai saat ini masih bisa dibilang abu-abu, tapi bisa dibilang pondasi berpikir atau kerangka berpikir yang benar. Yang pertama tentang regenerasi. Manajemen Persib Bandung dan Coach Bojan Hodak sepakat, udah semenjak dari dulu, sebelum ada kabar Ciro akan hengkang dan pamit, kalau Persib Bandung memang akan melakukan peremajaan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Ciro Alves memang sudah tua. Kita harus akui. Bahkan sekarang juga mungkin pertimbangannya oke, gelar Persib Bandung kasarnya ngapain lagi. Di Liga 1 kita udah berhasil juara bisa dibilang 2 kali. Untuk juara yang sekarang bersama Coach Bojan Hodak. Tinggal kita to the next level. Salah satu to the next levelnya adalah bisa berprestasi di Asia. Dan harus diakui, segagah-gagahnya David da Silva, segagah-gagahnya Ciro Alves ketika di Liga 1, tapi ketika bermain di Asia, seperti agak kurang tampak terlihat. Mungkin sekali lagi bobotoh, mungkin itu yang menjadi salah satu kerangka berpikir manajemen kenapa tidak memutuskan memperpanjang Ciro Alves. Walaupun ada hipotesa lain bobotoh, bisa saja mungkin tetap Persib ingin punten bobotohnya nuju aja batuk abdina. Mungkin ingin memperpanjang Ciro Alves, tapi Ciro Alvesnya yang nggak mau dengan banyak alasan tentu. Bisa saja pengen pensiun, bisa saja ingin mencari tantangan baru karena sederhananya bisa saja pemain bola itu berpikir ngapain lagi. Di Bandung saya sudah mendapatkan semuanya, saya sudah sangat disayangi, saya sudah punya banyak gelar bersama Persib Bandung. Bukan berarti tidak menghargai Persib, tapi mungkin dia ingin mencari tantangan baru. Sama halnya mungkin kalau di luar itu Casemiro lah teman-teman. Casemiro itu kurang naon sih namun berbicara gelar juara bersama Real Madrid, nggak segala boga, memutuskan pindah ke lain kanu halus KMU. Pindah ke KMU ngapain ya? Mungkin nyari tantangan baru juga. Nah, jadi ada dua hal. Bisa saja memang sudah tidak dibutuhkan oleh manajemen, bisa juga karena memang Ciro Alvesnya yang tidak mau. Nah, tidak dibutuhkan banyak indikator. Mungkin ingin regenerasi, ingin ada pemain yang lebih baik. Karena saya yakin gini, di era Bojan Hodak sekarang tuh kita harus percaya. Percayanya kenapa? Tim Persib bukan lagi tim yang diatur oleh selain pelatih untuk komposisi pemain. Kalau dulu kan kita tahu lah, saeutik ngasupkeun ka Persib dibawa, saeutik alus dibawa. Kalau era Coach Bojan beda. Semuanya diserahkan kepada Coach Bojan Hodak. Silahkan milih pemain siapapun yang kamu inginkan. Dan terbukti berhasil. Kita sangat-sangat sayang kepada Lepi Madinda memutuskan membawa Stefano Beltram yang historisnya sangat jelek. Dibuktikan sama Coach Bojan Hodak bahwa pilihannya tidak gagal. Membawa Gustavo Poyonga menggantikan Alberto tidak gagal juga. Membawa juga pemain-pemain lain seperti Adam Alis tidak gagal juga. Walaupun tentu ada beberapa hal yang tidak akan sempurna seperti Milestone 5 atau juga Coach Ijan yang dianggap tidak maksimal, hal yang wajar. Karena itu juga alasannya seperti yang dikatakan Coach Bojan, masalah budget. Nya menang nasak ieu tong hayang nu alus kasarna seperti itu.
Nah, jadi mungkin Persib selain peremajaan ingin ada pemain yang bisa lebih bertarung untuk bermain di level Asia. Nama-nama lain sudah masuk. Saya akan bahas di konten selanjutnya. Nama-nama lain untuk mengganti Chiro Alves. Nah, Kang, apakah benar Chiro Alves akan hengkang dari Persib Bandung? Yang pertama sudah pamit. Yang kedua udah ada pernyataan dari manajemen Persib Bandung. Ketika Chiro pamit, saya belum sepenuhnya percaya kalau Chiro Alves akan hengkang dari Persib Bandung. Saya masih menyimpan 50-50. Tapi setelah akhirnya manajemen Persib Bandung melewati Pak Adit mengeluarkan statement, saya percaya Chiro Alves akan hengkang. Hanya 10% kemungkinan Chiro Alves akan tetap bertahan. Apalagi adalah salah satu media yang kita percayai mengatakan kalau Chiro Alves akan tetap berada di Liga 1 dan sesuai dengan berita, dengan informasi yang saya udah bahas di channel ini dan saya dihujat oleh banyak bobotoh kalau Chiro Alves diminati oleh Malut. Saya bikin konten tentang Malut yang menginginkan Chiro dan Tyrone Delvino. Itu dihujat saya. Dan terbukti sekarang Chiro Alves memilih Malut United. Untuk sementara ini ya bobotoh, untuk sementara ini kabarnya dan saya percayakan kabar ini Chiro Alves akan hengkang ke Malut United. Nah, penggantinya udah banyak? Tentu. Udah banyak juga penggantinya. Ini satu hal yang harus kita legowohi. Mau tidak mau, suka tidak suka, secinta apapun, nama pemain itu akan tetap hengkang dari Persib. Persibnya tidak akan hilang, pemainnya tidak akan hilang. Cuman yang jadi masalahnya apakah udah pantas sekarang atau tidak, itu aja. Banyak juga bobotoh yang menganggap, oke, Chiro sudah tua, oke, Chiro mungkin di Liga 1 ngebut, tapi di Asia enggak, tapi seenggaknya bisa lah jadiin Chiro pemain cadangan untuk slot asing di Asia. Katanya ada yang berpikir seperti itu juga. Nah, kemarin manajemen Persib Bandung lewat Pak Adit berstatement bobotoh salam dunia, tentu katanya akan ada perayaan untuk Chiro Alves karena Chiro merupakan salah satu legend bagi Persib Bandung. Perayaan perpisahan. Nah, perayaan perpisahan ya bobotoh dari manajemen Persib termasuk juga dari bobotoh katanya. Nah, itu awal yang semakin menunjukkan bahwa ternyata benar Chiro akan pamit dari Persib Bandung. Dan Chiro Alves akan tetap bermain sampai akhir musim. Berarti sampai laga melawan Solo. Dan kemungkinan laga melawan Solo akan menjadi perayaan Persib Bandung juara. Karena Persib Bandung hanya butuh satu kali menang lagi untuk menang. Setelah kemarin Persebaya ditahan imbang oleh Arema. Gitu kan. Ketika kita menang di Malut, otomatis kita sudah mengunci gelar juara. Dan perayaannya akan dilakukan saat melawan Solo. Bermain di GBLA jam 3:30. Sekaligus perpisahan untuk Chiro Alves. Dan tentu saya berharap mudah-mudahan ini kondusif dan memberikan sebuah perpisahan yang sangat-sangat tidak bisa dilupakan semasa hidupnya Chiro Alves nanti. Jadi silakan bobotoh yang memiliki kesempatan, waktu, uang untuk datang ke stadion, datang dengan cara yang tertib. Tunjukkan kita supporter yang hebat, bukan hanya mendapatkan gelar juara, tapi juga benar-benar supporter dan tim keluarga yang sangat berkelas. Jadi itu informasi tentang Chiro Alves bobotoh. Yang pertama, kemungkinan Chiro Alves memang sudah tidak dibutuhkan karena beberapa pertimbangan. Persib ingin to the next level, lebih baik di Asia dan lebih baik di Liga juga tentunya. Kemungkinan juga Chiro Alves memang diinginkan, tetapi Chiro Alvesnya sudah ingin mencari tantangan baru atau situasi kehidupan yang baru di dalam hidupnya. Itu dua, karena belum ada statement secara resmi. Ya pasti belum ada karena Liga belum selesai. Kalau nanti akan semakin terbuka alasan detailnya. Perginya iya, tapi alasan secara detailnya belum ada. Kita harapkan tentu pengganti Chiro Alves akan lebih hebat dari Chiro Alves. Kita juga akan tetap menyimpan Chiro Alves sebagai salah satu legenda hidupnya Persib Bandung. Siapa saja pemain penggantinya kita akan bahas di konten selanjutnya. Segitu dulu pembahasan hari ini. Assalamualaikum.